Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Wa huwa Allah Ta'ala iku alladzi dzat arsala ingkang lepas sapa ladzi utawa ingkang ngutus sapa ladzi ar-riyaha ing pira-pira angin wa fi qiraatin ar-riha ing angin. Maksude mufrad busyron nusyuron nusron pokoke teng sapah niki busyron nusyuron apa busyron nusyuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Mesti ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Maksude udan niku. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kudamal matori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qiraatin bisukunis sin kelawan sukunis sin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron. Wa fi ukhra bisukuniha kelan sukunis sin wa dhammil muwahhadah lan dhammai ba badalan nun khalid dadi gedine nun kira iki to busron. Terus nak teng sapah iku nusyuron kalian nasron. Terus nak kira iki to napa? Busron. Dadi wa dhammil muwahhadah dhammai ba titik sitok busron nggih badalan nun. Dadi boten nusyuron tapi napa? Busron. Mubasyiratin tegese angin niku nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrate sing pertama iku nusyur. Nusyuron ka rasulin rasul rusul. Nggih nusyur. Wal akhirah utawi mufrate sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurono ma'aning banyu tahuron kang nyucekno. Mutahhiron tegese kang nyucekno. Kaya anut ana sing nyucekno ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara mazhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa? Najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis, nggih. Tapi kalau terlalu banyak, meskipun kena macam-macam tidak nopo, tidak najis. Terus illa mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo? Najis. Tapi wis macam-macam malah madhab dalam air itu. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jenengan ape latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gedene sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan, ya Rasulullah, itu sumur dulu, zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya, kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najis ya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sampai rasa jero-jero. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham kan ya? Mana nak sampean ditangkleti, kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini.
Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus enggak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, "Lah kamu pakai ndak?" Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, Gus. Lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring enggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i, dua kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, enggak ada madhabnya itu. Jadi kotorane wedhus iku ana ulama sing darani suci, tapi nek kotorane ruhin gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham gitu terus seperti di sini misalnya yang di sini itu Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura. Sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampean coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, cara kene apa Mus? Boto ya. Boto bangunan wae. Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan ya. Terus dipakai boto. Campur-campur diulet-ulet. Terus dadi napa? Boto. Cara madzhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madzhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalanya kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri ya. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1 2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur. Sumur loh tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo rubah. Nah itu ya itulah istihad ya. Istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah nek cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku, kaya PDAM ngoten niku.
Enggak gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci wonten mawon. Takoki tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul bareng kok repot. Kalau sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas Gus saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kamu melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kata saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ima antahuro. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, tidak ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Sama anut di pokoknya kalau cerita. Kalau cerita sama nak kedesek nggih nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tahuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu nggih hotel mari rohen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat toh, Mus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya suci guys. Takoki pangeran, kok mbok bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak ngono takoki ngono. Lah kowe muni kowe kok ora takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mire. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Yo jiyo, soe nak takoki malaikat marabbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan kamu takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewan. Yakin mugorohin ngomong ngoten kula ngomong Munkar Nakir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standare Munkar Nakir nutuki iku biasa wae. Biasa nutuki takkan apa?